Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva, yaitu dengan materi jembatan Wheatstone. Apa yang dimaksud dengan jembatan Wheatstone? Jadi, jembatan Wheatstone merupakan sebuah susunan rangkaian listrik yang digunakan untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui berapa besarnya, dengan memanfaatkan cara arus mengalir melalui galvanometer yang besarnya sama dengan 0. Dikarenakan potensial ujungnya memiliki nilai yang sama besar, sehingga jembatan Wheatstone dapat dirumuskan dengan menggunakan cara perkalian silang. Berikut ini adalah gambar dari jembatan Wheatstone. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini adalah beberapa gambar ya untuk rangkaian jembatan Wheatstone. Ini untuk rangkaian yang pertama, kemudian ini rangkaian yang kedua, kemudian di sini ada rangkaian yang ketiga ya. Jadi 3 rangkaian ini adalah sama ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, di sini ada R1, R2, R3, R4, R5, demikian juga yang ini. Sama ya, ini R1, R2, R3, R4, tengahnya ini adalah R5. Ini juga demikian, R1, R2, R3, R4, dan yang di tengahnya ini adalah R5. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone? Ini adalah gambar secara umum ya. Di sini ada galvanometer. Kemudian untuk menghitung atau rumus perhitungan jembatan Wheatstone, jadi jika perkalian silang antara R1 dengan R3, nah di sini besarnya hambatan R1 kalau dikalikan R3 itu nilainya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka R5 ini yang berada di tengah tersebut ya diabaikan. Nah, jadi ini dihilangkan dengan syarat bahwa R1 kali R3 nilainya sama dengan R2 kali R4. Atau bisa dirumuskan bahwa R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5-nya bisa diabaikan. Nah, kemudian kalau tengahnya dihilangkan, maka gambarnya seperti ini. Nah, hambatan yang tengah ditiadakan, sehingga nanti perhitungannya adalah R1 dengan R4 di seri, kemudian R2 dengan R3 di seri, kemudian hasilnya tadi, hasil seri yang R14 diparalelkan dengan R23. Nah, itu untuk mencari hambatan totalnya. Ini perhitungan rumus dengan jembatan Wheatstone apabila hasil perkalian silangnya sama. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Ya, jika perkalian silang antara R1 dengan R3 tidak sama dengan R2 kali R4, nah ini tidak sama ya, maka rangkaiannya, hambatannya ditambahi ya. Jadi seperti ini, ditambahkan RA, RB, dan RC. Ini jika R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Nah, R1 dengan R2 digantikan dengan ini ya, RA, RB, RC, sehingga didapatkan rangkaian sebagai berikut. Nah, di sini adalah RA, kemudian ini RB, ini RC, sehingga R1 dan R2-nya hilang. Kemudian di sini R3 dan R4. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan prinsip seri dan paralel. Jadi nanti RB dan R3 di seri, RC dan R4 di seri, kemudian hasil seri RB dan R3 diparalelkan dengan hasil seri RC dengan R4. Kalau sudah diparalelkan, kemudian diserikan dengan RA. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini ya. Jika diketahui R1, R2, R3, R4, dan R5 berturut-turut adalah 10 ohm, 10 ohm, 20 ohm, dan 20 ohm. Nah, jadi 10, 10, 10, 20, 20. Di sini R1-nya adalah 10,
kemudian R2-nya ini juga 10, R3-nya adalah 10, R4-nya 20, dan R5-nya 20. Nah, maka tentukan hambatan penggantinya. Tadi kan 10, 20 kalau kita kalikan, R1 dikalikan R5 kan 10 kali 20, R2 dikalikan R4 juga 10 kali 20, sehingga didapatkan nilai yang sama ya. Atau sesuai dengan prinsip jembatan Watson, arus yang berada di R3 sama dengan 0 jika memenuhi syarat, yaitu R1 dikalikan R5 sama dengan R2 dikalikan R4. Maka R3 ditiadakan, gitu ya. Nah, kita buktikan dulu tadi ya, R1 kali R5 sama dengan R2 kali R4. Nah, R1-nya tadi kan 10, dikalikan R5-nya 20, R2 10, R4-nya 20, sehingga hasilnya adalah 200. Nah, karena sama, maka R3-nya ditiadakan. Nah, sehingga gambarnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka R1 dengan R4 diseri, ya, menjadi dijumlahkan 10 tambah 20, hasilnya 30 ohm. Sedangkan R2 dan R5 juga diseri, sehingga hasilnya adalah 30 ohm juga. Nah, kalau sudah diparalelkan, maka 1/R sama dengan 1/30 ditambah 1/30, yaitu 2/30, sehingga R totalnya dibalik menjadi 30/2 sama dengan 15 ohm. Demikian contoh soal dari jembatan Watson. Selanjutnya silakan anak-anak dikerjakan tugasnya, yaitu di buku Pintar Belajar Fisika kelas 12, Sagovindo ya, soal latihan 1.11 halaman 24. Sekian penjelasan dari rumus dari jembatan Watson. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.